Lo di Jakarta kan ya berarti ya? Wah, Bekasi. Oh Bekasi. Oh. Keren sih daerah lu, pernah dibikin lagu sama Yang Lex sih, keren sih lo. Pasti lu udah di Bekasi udah lama dong? Udah. Nah waktu lagu itu rilis apa perasaan kamu? Kayak kenapa dibuat Bekasi? Gitu. Syair bukan siar itu digarap oleh Drugon. Tapi konsepnya dari mana tuh? Jadi gue nyentil itu sih, belum tentu sakit tapi bayar asuransi kayak. Wah bener lagi gue. Bener lagi nih gue bilang nih, gak bener nih. Jadi lu lagi nge-beef orang-orang yang pakai wordplay nih bilang. Enggak gitu aja. Jadi ke situ jadi. Les, kamu di dis. Hip to the hop hore, masih balik lagi di Under the Radar. Barengan sama Tuan 13 dan YCKO, of course. Yes. Kita gak bakal kemana-mana karena kita bakal selalu memberikan kalian edukasi talent-talent baru di hip hop yang under the radar. Dan mudah-mudahan dari setelah ini akan lebih in the radar. Ya karena banyak banget talent-talent di Indonesia itu. Banyak banget. Dan yang di episode kali ini kita sebenarnya nguliknya dari rekomendasi juga ya kok. Oh iya. Dari rekomendasi terus. Betul. Ini kayaknya seru banget diajak ngobrol. Ternyata bisa rilis album. Betul. Dan ini juga menegaskan bahwa teman-teman banyak banget yang bilang bahwa kalau di rekomendasi itu kenapa sih selalu video-videonya yang orang-orang yang udah rapper-rapper yang udah terkenal gitu? Gak juga. Ada yang memang maksudnya view-nya masih dikit. Yang Lex terkenal gak kita masukin? Dari Ricardo baru sekali kita masukin. Salah berarti kali ya. Gitu. Kita masukin yang keren. Itu yang benar. Itu yang benar. Iya, dan masuk gue adalah dari situ view-nya juga ada yang masih dikit. Terus kita undang Under the Radar. Nah mungkin yang nonton terus gitu mikirnya kok ini lagi yang di interview. Coba cek yang Under the Radar. Bener. Kurang jauh mainnya kamu. Cobalah kurang jauh browsingnya kamu. Cobalah subscribe dulu itu Hip Hop Hore. Keren. Masuk. Oke, nah yang satu ini. Yap. Sebenarnya kalau ini album pertama atau album keberapa nih, Pi? Ada baiknya ditanya sih dibanding daripada kita salah kan, daripada kamu sotoy. Tapi orang ini menurut gue salah satu kan, maksudnya kalau rap tuh banyak klasifikasinya gitu. Ya. Kamu mau klasifikasi apa? Ada yang memang klasifikasi memangnya kayak biasa yang ngomongin hidup, ada yang political banget atau ada. Nah buat gue orang ini emang conscious rap aja gitu. True. Emang berisi aja liriknya kalau buat gue sih. Iya. Dan itu ada kata-kata menarik yang dia gunakan di lagu Nia yang terbaru ini, di video klip yang terbaru tuh yang gue suka banget gitu. Nanti kita akan bahas kata-kata. Saya rasa kata-kata favorit kamu sama saya pas itu. Seperti nanti ya. Oke. Kita lihat ya. Alright, so without any further ado, please welcome Bilal. Hey Bilal, apa kabar men? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah baik. Ini lagi di mana posisi men? Di rumah aja sih. Lo di Jakarta kan ya berarti ya? Wah, Bekasi. Oh Bekasi. Oh. Keren sih daerah lu, pernah dibikin lagu sama Yang Lex sih, keren sih lo. Domsdi pun akhirnya pindah ke Bekasi. Tapi ini keluar konteks dikit ya, pasti lu udah di Bekasi udah lama dong? Udah. Nah waktu lagu itu rilis apa perasaan kamu? Kayak kenapa dibuat Bekasi? Gitu. Oh bukannya malah merasa asik daerah gua dibikin lagu gitu? Enggak, soalnya emang jujur nggak tahu yang pembuat lagu tuh emang orang Bekasi atau bukan, nggak tahu. Mungkin Bekasi. Ya. Udah cukup, gue cuma mau ngomong gitu. Oke, kita adalah poinnya di sini bukan mau membahas lagu itu, kita mau membahas lo dan syair bukan syiar. Bermimpi punya lagu-lagu yang marak disiarkan, namun syairku tak pantas tuh kau sebut syiar. Kan tak ingin kata suci dinobatkan kepadaku, karena sering niat baik dikalahkan oleh nafsu. Wow, ini sih dari judul albumnya. Tapi sebelum gue menerka-nerka, gue pengen tahu dulu men, kenapa lu pilih kata ini men, kalimat ini, apa poinnya, apa maksudnya, apa yang ingin lu coba sampaikan? Oke, nah sebetulnya gue juga kalau ditanya itu agak ini ya, jawaban gue tuh kayak belum ada yang enak gitu, kurang kayak kata-katanya. Coba aja dulu ya Bang Opi. Okay. Syair bukan syiar sih, secara gampangnya ya gini sih, lebih ke mungkin yang
pendengar gue terdahulu yang pernah ya segelintir orang yang mendengarkan gue tuh kadang-kadang atau di komen-komen YouTube gue, wah ini rap Islami, rap syariah, rap dakwah atau whatever lah, katanya semacam itu ya. Ya gue nggak ada masalah sebetulnya ya, mau mereka itu pendapat mereka atau apa. Tapi di sini gue lebih menekankan bahwa yang apa yang gue buat itu ya karya aja, lagu, syair gitu ya, syair. Dan ketika itu jadi dakwah atau jadi suatu bilang rap Islami atau rap yang menciarkan sesuatu, menurut gue itu terlalu berat tanggung jawabnya, maksudnya terlalu berat tanggung jawabnya, dan itu menurut gue belum cukup ilmu dan kemampuan ya untuk bisa menciarkan ya. Syiar itu artinya kan kebesaran Islam khususnya mungkin di sini kata-kata syiar itu, sedangkan syair itu ya syair ada suatu puisi gitu ya. Keduanya dari bahasa Arab ya, akar kata ya syair maupun syiar gitu kan. Nah, tapi sini gue lebih kayak disclaimer gue kali ya, kalau gue ini cuma syair-syair. Kalaupun ada yang referensi dari situ atau membicarakan hal itu, ya itu lebih karena ya mungkin teman-teman kan suka bilang ya hip hop keep it real ya, itu yang real di gue, ya itu yang gue besar ditumbuh di lingkungan seperti itu ya, sehingga ya mungkin kedengaran seperti itu. Tapi sekali lagi ini hanya ya syair aja sih, fokus pada karyanya gitu ya, bukan apa ada niat tersembunyi di belakangnya untuk mendakwahkan atau apapun gitu sih. Itu kenapa namanya syair bukan syiar, lebih ke itu sih, kayak disclaimer gue bahwa ini ya udah, dan harapan gue memang bisa diterima banyak orang aja sih, bisa didengerin orang-orang secara universal ya, mau dia apapun ya, mau dia beragam Islam atau yang lain gitu. Nice. Wah, suka sih gue jawaban lu, men. Suka sih gue jawaban lu. Jadi supaya bisa karena mungkin gue salah ya. satu orang yang sebelumnya diceritakan sama Bilal. Wah, Bilal tuh emang arahnya ke sini nih, dia mau berbicara tentang hal ini di musiknya. Tapi begitu ada syair bukan syiar, kayak merubah. Emang ini cara dia berkarya berarti gitu. Nice, ya, nice man. Kalau mau ngelengkapin ini lagi sih, ini gue juga dengar dari salah satu produsernya, kalau kan Juta. Yes. Ya, Juta tuh yang sebelum gue kan emang nyamperin dia ya. Proses pembuatan album ini tuh gue nyamperin Juta ya, karena gue emang udah ya suka lah dengan karya-karyanya, sehingga gue tawarkan konsep gitu ke dia, gue mau bikin album nih begini. Terus pas dia pikir-pikir, oh bagus nih ya konsepnya, dan gue kasih tahu ini tuh tapi bukan ini ya, bukan dakwah atau apa-apa. Terus dia bilang, iya gue tahu kok, sekali gue denger gue tahu kalau ini tuh lu bukan ngomongin tentang orang harus dengerin agamanya seperti ini atau bagaimana, tapi ini lebih ke ceritain gimana sih pengaruh Islam ini ke lu gitu sih lebih. Jadi secara individual ya. Ya, personal ya. Ya, begitu. Nice. Dan seandainya nanti orang relate sama apa yang ngomongin, ya itu bonus gitu ya. Bonus, bener. Nice. Wow. Wah, keren sih. Keren. Jadi satu album ini Juta yang garap, men. Jadi ya ini kalau gitu enak diceritain kali ya. Sebetulnya emang niatnya Juta full ya, satu album. Cuman ya itu, jadi album ini tuh dari tahun 2019 akhir sebenarnya udah mulai. Oke. Penggarapannya, dan gua nyamperin Juta. Cuman emang sempat terhenti ketika pandemi ya. Di gua ada selain kita jadi susah ya buat ketemu, terus gue ada urusan, dan Juta juga ada kesibukan baru, sehingga terputus tuh di situ di tengah-tengah. Jadi kayak dari bulan pandemi itu Maret ya, dari bulan Maret sampai ke September itu kita kayak nggak tahu nih kelanjutan album ini tuh gimana gitu. Nah setelah itu gue akhirnya bisa lagi untuk melanjutkan. Nah Jutanya ternyata ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalin, sehingga nggak bisa, sehingga gue tanggung banget nih kalau nggak jadi, kan kayak sayang banget ini kalau nggak jadi rilis. Akhirnya gue cari orang lain lagi yang udah kenal, kalau bisa yang udah chemistry-nya dapet. Akhirnya gue ke Revi ya, dari Phonetics ya. Revi. Oh, nice. Phonetics itu untuk penyelesaiannya di itu sih. Jadi secara kalau ditanya produser utamanya ya mungkin ya Juta, Revi, dan mungkin ya gue sendiri lah. Iya. Menariknya lu tetap memaksakan untuk bekerja sama dengan produser lain, ada Juta, ada Revi. Sedangkan yang gue tahu juga lu adalah seorang produser gitu. Kenapa lu nggak di album lu bikin nge-rap di atas musik yang lu bikin sendiri, men? Kenapa lu nggak mau hal itu? Sebetulnya bukan yang nggak mau banget ya. Makanya di album itu sebetulnya tiga lagu itu gue yang buat sendiri. Yang mana tuh? Yang mana?
Ada judulnya itu ada Badar, terus gue lupa lagi, Abu-Abu, dan pertama dan terakhir, track terakhir yang featuring Chandra Perahu Kertas itu tuh musiknya dari gue sendiri. Dan emang tapi gini sih, karena dari dulu juga sebelum buat pembuatan album ini lebih sering buat karya tuh full sendiri gitu, meskipun mungkin beatnya bisa beli dari orang, tapi kan ngerjain semuanya sendiri itu kayak kurang kurang ada opini atau masukan gitu. Orang lain menurut gue itu yang selama ini sangat kurang dari gue, mungkin sampai sekarang juga masih kurang ya. Dan dengan kerjasama dengan produksi luar itu sangat membuka wawasan dan membuka banyak masukan-masukan yang sangat jauh, sangat bermanfaat sih dibanding buat sendiri sih bagi gue gitu sih. Oh keren sih lo. Selain itu ya kemampuan teknis gue juga mungkin masih kurang lah masalah produksi. Nice. Ini total ada 10 lagu men ya. 10. Tapi kan beberapa sudah rilis, kayak Abu-Abu tuh kesukaan gue tuh udah rilis kan ya. Iya, 2019 itu ya kalau nggak salah. Ya? Abu-Abu tuh rilis tahun berapa ya? Kalau secara di YouTube? Iya, 2019 awal atau 2018 akhir ya. Gue juga lupa. Jadi sebenarnya dari 2019 tuh campaign untuk album ini tuh sudah berjalan sebenarnya ya. Nah ya, jadi emang Abu-Abu itu adalah cikal bakal gue akhirnya tahu nih mau bawa album gue tuh ke arah mana. Makanya mungkin selain tadi Syair Bukan Syiar itu artinya, tapi secara tema itu sebenarnya ya tema gue itu abu-abu. Mungkin kalau dari artworknya bisa dilihat itu ada 3 kepala ya, 3 kepala di sebelah kanannya ada putih atau hitam, pokoknya putih dan hitam itu berseberangan, di mana yang tengah itu abu-abu. Itu sih lebih ke kalau tadi Syair Bukan Syiar secara arti katanya yang tadi gue jelasin, tapi secara isi albumnya sebetulnya itu adalah gimana perspektif gue sebagai orang, gimana bisa melihat segala persoalan ini ya dari tengah gitu, dari tengah, baik dari sisi mungkin ada orang-orang sekarang rata-rata kita kan kebagi ya, kayak kalau lo nggak sama gue, lo lawan gue gitu misalnya. Atau mungkin makin sini makin kayak isu-isu agama lah. Kalau ada satu yang dibilang konservatif, satu liberal gitu. Nah, gue di sini pengen lihat dari tengah, karena gue main sama dua-duanya, gue berteman sama dua-duanya, ya ada baik dan buruknya. Selalu ada baik dan buruknya kok, termasuk diri kita sendiri. Itu sih cikal bakal dari album ini, itu lagu Abu-Abu itu. Makanya sisanya yang nyambung-nyambung ke situ sih. Oke, yang udah pernah dirilis di YouTube itu kan Abu-Abu ya, video lirik ya. Terus apa lagi tuh? Ada namanya track 2 itu Badar, itu di YouTube Hikayat tapi. Oh, Badar ada di YouTube-nya Hikayat. Oh iya, gue yang Badar malah dengarnya pas udah di album loh. Iya, karena waktu itu juga emang nggak terlalu gaungin sih kayaknya deh. Oke. Tapi udah rilis di Hikayat 2019 ya. Nah, jadi 2019 tuh ada Abu-Abu, ada Badar, dan 2020 ada apa tuh? Gak ada apa-apa. Itu kayaknya hibernasi untuk ngerjain, bertapa, mengumpulkan lagu sisanya. Keren. Ada apa-apa ya. Beneran sih parah sih 2020 itu. Oleh karena itu mungkin kalau ada yang kalau mau coba dengerin full di track berapa ya? Ada judulnya Persisten, itu yaitu menceritakan gimana di masa kosong itu gue kok males banget ya. Selain urutan kenapa gue susah banget, males banget buat jadi konsisten, apalagi persisten. Nah itu PR untuk para rapper sih emang. Itu masuk lagi tuh di lirik lu tuh ya. Keren sih itu. Penulisannya keren, gue suka itu. Karena ya kalau dibilang writer's block mungkin sempet kali kayak writer's block ini gue nulis tentang apa lagi ya. Yes. Nah, lagu itu tuh yang ayo lanjut lah, yaudah gue tulis aja tentang gue kesulitan ini gitu. Iya, apalagi kita ngomongin solo rapper nih. Betul. Dan Bilal kalau bisa dibilang nggak banyak ya kolaborasinya. Berarti kan either 2 verse penuh atau 3 verse penuh. Betul. Kalau cuma kolaborasi menurut gue gampang gitu. Lo bisa bermain banyak. Ya udah gitu lah kan. 16 bar doang gitu. 16 bar gitu. Tapi kalau udah kita ngomongin 3 verse sendiri. Yes. Ya kan dengan beat yang itu aja kan berarti emang harus belajar, harus bermain dengan flow, betul. Bermain dengan ya kata-kata segala macam. Wow, tapi lo berhasil akhirnya mengeksekusi album ini dengan keren, itu keren banget sih. Yoi, dan ini juga dikit banget ya fiturnya kalau di album lo ya, maksudnya. Kalau secara teknis manggung gampang banget jadinya kok. Iya. Bagi-baginya nggak banyak. Betul. Adminnya ya. Tapi kalau ngomongin emang manggung sendiri, konsep manggung itu lo akan seperti apa, Bilal? Manggung ya, mungkin di tahun 2020 kemarin, walaupun nggak ngeluarin lagu, alhamdulillah masih
ya 2 kali lah manggung virtual gitu ya. Yap. Waktu ada. Itu diajak sama Mas Widi Pura Direja itu kalau acaranya yang memang memungkinkan untuk gak cuman nge-rap doang di -1, biasanya sih ngajak Chandra dari band Purwokertas ya buat jadi gitar biasanya itu sih. Oke. Sama ya pasti ada DJ sih tentunya. Selama ini sejauh ini sih itu sih biasanya bertiga aja sih. Bertiga aja ya. Jadi dia DJ set, ada gitar dan nge-rap. Dulu awalnya sebelum pandemi Juta sih yang jadi DJ-nya sebelum dia ada kesibukan lain. Oke. Lagi ada kesibukan apa Juta sekarang? Aduh, tanya sama orangnya aja sih. Karena ada Juta gue lumayan ngefans sama tuh orang dan lumayan hilang. Ternyata dia fokus di produksi sekarang. Iya. Jadi gue baru tahu kalau album lu tuh ternyata banyakan Juta yang produce. Keren sih. Nice. Setengahnya lah. Okay. Gue terakhir kali nonton Bilal tuh Soundrenalin. Saya terakhir nonton Bilal. Benar. Lama sekali. Sekarang kita mau ngobrolin ke video klip ya. Video klip. Syair Bukan Siar itu digarap oleh Drugon. Tapi konsepnya dari mana tuh? Bilal. Oke, pembuatan video klip itu shout out respect buat Drugon sih, itu orang udah hebat banget sekarang. Keren. Video klipnya dalam beberapa tahun perkembangannya pesat banget. Ya jadi dari gue, sebetulnya gue ada konsep ya tentang kalau dilihat situ ada karakter sisi hitam, sisi putih ya orang. Baik buruk ya. Ya, baik buruk bagi seseorang. Nah itu sebenarnya gue cuman sampai situ doang. Pokoknya gue pengen ada orang dengan baju putih dan baju hitam. Udah, gue mungkin nge-rap di situ. Cuma itu. Cuma nama Drugon dikembangin. Oh gimana kalau orangnya nggak cuman pakai topeng tapi pakai jubah juga. Terus gimana kalau ada tarian-tarian teatrikalnya seperti itu. Itu menurut gue, oh iya bagus juga ya gitu. Ya. Mungkin bagaimana dengan ada lenteranya ya. Jadi orang dibilang konsepnya mungkin gue cuman kayak memulai doang dikit gitu, sama Drugon dikembangin ya. Tapi itu keren banget. Gue favorite gue itu adalah scene pada saat lo di tangga, lo ditutup mata lo, terus kemudian lo bawa lentera, lo dibimbing gitu sama si baik dan buruk itu tuh keren banget sih di situ. Scene favorit gue waktu dia dihadapkan satu lukisan yang hitam atau putih. Waktu yang putih ngambil ternyata dalamnya hitam, yang hitam ngambil ternyata dalamnya putih. Itu kayak wah, peliding lagi gue. Tapi message-nya dapat banget bahwa putih nggak selama jadi putih dan hitam kan seperti itu. Menarik sih. Dapat sih gue nyampe. Dan akhirnya mungkin masuk kembali ke belakang ke abu-abu, ke konsep tema besar albumnya. Keren sih, lo keren sih, keren. Nice. Tapi itu tadi kita ngomongin di depan tuh lirik yang favorit lo apa tuh? Di ini? Di belum tentu sakit tapi asuransi itu. Oh enggak, kalau gue nggak itu. Gue ada part yang emang menggambarkan Bilal banget ya. Itu dia bilang pokoknya lo nggak jago di wordplay atau di apa, tapi ya apa tuh liriknya, something apa nggak wordplay, tapi yang penting this music is from my heart. Gitu. Gue nyentil itu sih, belum tentu sakit tapi bayar asuransi kayak, wah bener lagi gue, bener lagi nih gue bilang nih, gak bener nih. Tapi ya kalau kenapa gue yang idolain sih yang lirik itu tadi, karena ya Bilal berarti menunjukkan emang nggak udah sok-sokan yang ribet sama wordplay. Daripada malah ternyata pesennya dia nggak bisa kena ke orang banyak, nggak bisa dipahami oleh orang banyak, ya udah emang dia telling story from his heart aja gitu maksudnya ya, berarti ya. Jadi lu lagi nge-beef orang-orang yang pakai wordplay nih Bilal. Enggak gitu aja. Jadi ke situ jadi gitu. Les, kamu di diss sama Bilal. Gua ngefans banget sama Les dan wordplaynya sih bukan gitu. Cuman gue mengakui diri sendiri gue ya emang gue kadang-kadang susah bikin wordplay yang emang kena gitu ya. Mungkin kalau wordplay ngasal dan maksa ya bisa-bisa aja kan dipaksain gitu ya. Cuman kalau nggak dapet konteksnya dan kayak apaan sih gitu jadi males gitu ya. Tapi kalau Les mah top lah. Udah takut langsung kalau Les top lah. Bila kalau boleh nggak sih gue tahu kan maksudnya kan pada waktu pengerjaan album siapapun kayak ada referensi yang besar banget biasanya mempengaruhi dalam penulisan. Nah waktu pas lu ngerjain ini nih 2 tahun belakangan, lu mau kejar referensi siapa sih men? Referensi. Gue lebih ngomongin global aja gitu yang lagi emang lu dengerin, lagi lu suka, lu hook-hooknya lu suka. Karena gue pas dengerin ini kayak ini J. Cole-nya berasa gitu, tapi Bilalnya nggak hilang gitu. Ya kalau hook bener banget Bang Upi, kalau hook gue selalu rata-rata ke J. Cole ya. Yes.
atau Kanye West beberapa album gitu. Yap. Tuh, karena menurut gue dengan suara yang kita yang nggak bagus-bagus amat gitu. Soalnya lu bagus gila. Enggak. Itu yang jago yang mixing kayaknya. Nah, gue terinspirasi sama J. Cole itu dengan nada yang nggak sulit tapi kok bisa enak gitu ya. Kalau tapi kalau penulisan sendiri ya gue banyak denger ini sih ya, selain di rapper, mungkin di rapper tetangga Malik. Itu bener-bener sih gue suka banget ya dengan pemilihan rhyme ya. Mungkin kalau secara makna kadang-kadang kita nggak ngerti ya, karena mungkin beda bahasa juga. Itu sih. Terus gue juga ada referensi itu rapper UK namanya Loki. Oke. UK itu juga gue suka sih cara penyampaiannya dia itu. Nice. Ya itulah, karena dia kan juga aktivis yang Islam ya, bisa dibahasakan dia orang Iran yang tinggal di UK gitu. Betul. Ya, banyak menginspirasi gue juga gitu dia. Karena pemilihan kalimat yang lu pakai kan lumayan baku ya. Ya kayak Malik lah. Jadi sebenarnya kalau misalnya ntar one day gitu ya, anak cucu lu baca kayak ini sastra ya. Kayak mungkin bisa nggak orang lihat itu sebagai lirik lagu, jadi kayak wow ini komposnya tuh rapi gitu kok. Ya, syair banget sih. Gue pernah berpikir nanti someday ya, maksudnya ada yang bisa menjadikan ini sebagai ya apa ya, mungkin baca sebagai puisi kali ya gitu, dan di monolognya sendiri gitu. Wah, keren sih. Itu keren banget sih. Oke. Tapi agak agree on something though. Apa tuh? Waktu Bilal bilang suaranya nggak enak, agak agree on that. Kenapa tuh? Gue agree, gue setuju suara lo, maaf ya, kurang enak. Tapi pada saat lo nge-rap itu tone lo berubah. Menjadikan itu enak didengar karena ada emosi di dalamnya. Oke. Itu mungkin yang pada saat kalau lo sebenarnya bukan jadikan itu jadi kayak apa ya, suatu yang lo bikin wah nggak enak. Ini sorry, gue bukan mengkritik enggak gitu. Tapi menurut gue ini sesuatu yang lo bisa bawa ke live performance dengan tone lo pada saat lo emosi lo, itu yang lo harus bawa ke pada saat di panggung sih men. Karena deepnya lo itu sebenarnya itu dapat banget. Setuju. Dapat banget gitu. Kalau ngomong gini aja ya udahlah gitu. Maaf, cuman tapi kalau udah nge-rap, damn man, I salute you. Dan dia tahu bagaimana cara ngakalin. Ya udah, tahun gue di sini nih. Dia nggak memaksakan untuk naik lagi gitu ya. Itu yang paham penting sih. Itu yang penting lo. Tapi kesimpulan itu jadi akhirnya bikin enak itu. Iya, nice, itu man. Dia. Tahun lo akhirnya dapetnya enak karena emang ya itu tadi gitu. You do it from your heart, man. Gitu loh. Nggak banyak, soalnya banyak banget rapper yang ya udah ngerapnya enak tapi karena nggak doing it from the heart jadinya ya udah gitu. Lupa. Ya kan? Lupa. But this is not something yang bisa dilupain menurut gue. Keren banget. Ini kan udah rilis nih men. Maksudnya apalagi sih yang akan lo lakukan untuk nge-boost album lu ini selain mungkin udah ada video klipnya? Apakah nanti akan dicicil juga per single video klipnya? Ya. Apakah ada apa lagi sih men? Insya Allah sih video klip ya, masih mungkin at least 2 lagu lagi itu ada video klip ya. Doakan saja rezekinya. Amin. Gitu. Dan pengennya sih emang ada live sessionnya, entah mungkin cuma bisa di studio gitu ya, tapi ada live session full albumnya dibawakan secara live gitu. Ya mungkin nanti bisa hanya ditaruh di YouTube juga nggak apa-apa sih. Kita lihat gimana sumber daya yang ada lah, seperti itu sih. Di pandemi ini kan kita banyak tantangan ya, tapi ya gimana lagi, masa kita nyalain pandemi habis itu nggak berkarya, nggak. Wah, keren. Itu sih yang lagi sejauh ini itu sih planning buat album ini ya, untuk album ini. Jadi lo bakal ada video klip lagi 2 lagu minimal, terus pengen ada rencana live session gitu ya? Ya. Oke, Mas Widi Purwadireja, tolong ditonton ini ya, ini. Soalnya Mas Widi tuh fans banget sama dia kok. Saban gue ke kantor Malik, Bilal gimana menurut tuh Bilal? Hah? Ya Bilal. Aduh, udah lama gak ketemu itu. Gue kepikiran aja gitu. Maksudnya ini kan berawal dari, maksudnya ini kan lirik-liriknya itu balik lagi syair bukan siar, dan Bilal punya ya pengennya ini juga bukan pengen ya, maksudnya ini ya bisa relate sama siapapun dengan agama apapun gitu. Gue kepikiran gitu live sessionnya ya Pi ya, itu dibuka sama
teman-teman beragama lain yang Wah, bawain keren syair-syairnya Bilal gitu. Keren Terus sih. kemudian udah gitu dia udah dimulai dengan Bilal. Tuh ya merinding udah. lagi gue bayangin. Itu sama gue juga. Merinding lagi. Itu dari semua agama deh yang ada gitu. Itu tuh dibuka sama itu. Jadi kayak akhirnya ya udah keberagaman agama dengan syair-syair yang lo bikin itu keren banget sih kayak. Nice. I wish that could happen, man. Bagus Mas Widi, banget. sekali lagi Mas Widi tolong nonton Mas Widi ya. Bilal pemersatu. Bilal. Tapi kalau secara arti nama juga ya Bilal ya, dia yang manggil orang-orang yang untuk datang. Itu dia ya. gitu loh. That would be Yeah. top notch, man gitu. Yes. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Ini ide gila aja gitu. Gue kepikiran aja Yap. gitu. Tapi mungkin ini input penting sih Bilal, karena kalau kita ngomongin quality, gue nggak pernah ragu sama quality lu men. Tapi kadang-kadang makanan enak itu ya bisa kalah pamor sama makanan gak enak men. Ya betul. Jadi lu mesti kasih effort sedikit, lu mesti package, lu mesti rajin promonya. Nah itu yang mesti PR yang sekarang lu mesti kerjakan ya. PR Bukan banget berarti album lu rilis lu santai, enggak. Ini perjalanan sesungguhnya baru akan dimulai men. Ya, Jadi harapan gue sih maksudnya kan album lu nih buat gue sih bagus ya. Jadi jangan sampai lu nggak nge-treat karya lu ini dengan bagus sih. Mudah-mudahan lu bakal lu post terus gitu. Kalau bisa sampai akhir tahun udah ini aja terus yang lu push, lu keteng atau terserah, tapi jangan sampai berhenti di sini sih harapan gue sih. ya. Insya Allah sih emang sudah Ya. direncanakan. Artinya ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Oh iya benar. Di track terakhirnya. Oh iya benar. Nah, tapi kan maksudnya kita ada ya Koy, ada beberapa album yang kalau kita dengar tuh kita gemes gitu ya, kayak anjing bagus lagi. Ada juga album yang kayak abis kita denger kayak gue nulis lagi deh. Ada album dia tuh kayak gitu. Iya, Abis iya, kita denger kayak dia, gue nulis lagi kayaknya. Waduh. Gitu, kayak gitu. Menginspirasi ya. Gue nulis lagi. Iya. Jadi jangan berhenti di sini sih harapan gue sih. Jangan jadi yang pertama dan terakhir, bener kayak judul lagu lu tuh. Betul. Everything happens for a reason. Kayaknya emang maksudnya emang kedepannya lo masih akan ditantang untuk mengkomunikasikan syair lo ke Ya, betul. ke lebih banyak orang lagi Yap. sih. Tapi ini di luar konteks interview ini sedikit gue pengen nanya, penasaran sih gue. Cuma kan lu lagi rilis album, abang lu juga lagi ada Kalimalang Poets gitu. Oh iya. Lagi sama-sama ada project gitu ya. Ya. Lu berdua kan frekuensinya hampir sama gitu. Lu kalau berantem di rumah battle rap gak sih men berdua? Karena gue kalau battle rap udah pasti kalah ya. Jangan salah King Gue gak pernah mau ikut Z. battle rap. Karena ujung-ujungnya pasti udah lawan Z udah kalah udah. Tapi Hikayat Musik masih jalan ya? Nah, kayak musik. Ya kita emang ya gimana ya? Ya dibilang jalan apa enggak ya kita emang jalannya kalau lagi jalan. Kalau lagi enggak ya sendiri-sendiri aja. Ya mau pakai nama Hikayat ya silakan. Begitu sih. Ini apa karena terhambat sama anak-anak perahu kertas nih? Woi perahu kertas gak bener kalian nih. Ya enggak sih ya. Kalau Chandra memang dia masuk Hikayat ya sebagai Chandra sendiri, tapi memang komitmen terbesar dia kan di Perahu Kertas. Yap. Jadi sebetulnya ya udah pasti kalau Chandra disuruh milih Hikayat di Perahu Kertas ya Perahu Kertas, dan kita mengerti itu. Dan kalau Z ya ketika dia proyek solonya dan gua emang cuma ada proyek solo ini ya kita akan Hikayat aja, di bawah namanya Hikayat, mau di bawah. Oh, oke. Biar ada nama labelnya lah. Yes, atau nama- nice man. Tapi sementara ini siapa aja sih yang udah ada dalam Hikayat men? Hikayat dari pertama berdiri sampai sekarang emang berempat aja sih udah. Gua, Z, Chandra, sama satu lagi temennya Z, Rian namanya dia yang udah punya. Rian ya. Rian ya. Siap. Ya, dia sekarang tapi lebih sering ke garap visualnya sih dibanding. Nice. Ya oke. Mudah-mudahan Hikayat Saya juga dari terus dulu jalan lah. aja terus. Ya sebenarnya gue pengen lihat si Rian nge-rap lagi. Itu tolong dibujuk. Gak Buat boleh lagu nanti. tapi malu mengeluarkan. Abis ini saya DM. Oke, right. Tapi ada kira-kira rilisan apa gitu Hikayat di tahun ini? Ya insya Allah itu si anggota kita yang Rian tadi itu dia punya lagi ada movement sekalian mungkin produknya dia juga namanya Indo Pride itu ya, Indo Pride. Dia ingin menggaungkan kota-kota di Indonesia lah. Kemarin udah sempat
dia bentuknya sih kaos ya, sebetulnya kaos. Cianjur itu dibuat desain kaosnya bagus dan dia buat videonya juga untuk mengangkat kotanya. Nah dia akhirnya, nah nanti salah satunya kan ada Bekasi. Nah dia mungkin akan kerjasama dengan kita lah, kita Hikayat gitu ya. Mungkin akan buat single dengan video klipnya juga. Nice. Tentang kota Bekasi. Jadi kamu akan bikin lagu Bekasi juga. Jadi tandingan. teman-teman, Bekasi tandingan. Bekasi akan punya lagu kedua. Bekasi Apakah ini tandingan. bisa menggeser lagu Bekasi? Politik menggeser. No, Bekasi ada tandingannya. Tempatnya sendiri lah, seenggaknya lah. Iya, Kalau nggak benar. menggeser gitu. Tapi perlu ada lagu baru sih, karena Bekasi jadi kurang galak gara-gara lagu itu sih. Ya, itu lebih ke ini sih ya, kita tinggal udah lebih dari 20 tahun di Bekasi ya. Kita mau suka nggak suka ya kita orang Bekasi gitu ya. Ya ketika ada tawaran dari si Rian untuk buat dong lagu Bekasi ya ayolah. Iyalah, kampung gue ini. Represent. Kayak Bang Upi dengan Jakarta Baratnya itu kan sangat bangga ya, kita juga nggak mau kalah. Supposed gitu. to be, man. harus. Men, tapi kalau boleh nanya sedikit nih, mungkin di luar konteks musik juga. Tapi lu selain musik, apakah lu juga mungkin kerja atau apa, men? Atau memang lagi full musik nih? Enggak. Bekerja juga, ada usaha kecil-kecilan juga ya. Nice. Istri. Tapi kalau lagi pandemi ini ya bapak rumah tangga paling sering sih jadi bapak. Itu pekerjaan yang mulia, men. Tenang aja. Mulia dan paling berat itu, men. Iya. Itu sih kesibukan yang paling sering akhir-akhir ini. Nice. Makanya mungkin akhirnya di akhir tahun kemarin jadi lebih punya waktu buat ngegas project ini juga akhirnya ya. Iya, itu sih udah kayak udah dari pertama kali mulai nulis lagu atau nge-rap itu ya tujuannya membuat album gitu. Kalau mau orang bilang sekarang single aja ngapain album, tapi mau buat album pokoknya gitu sih. True. Karena kita Jadi tahu ini ya umur kita sampai kapan gitu ya. Jangan sampai ketika kita udah selesai nih waktu kita di sini ya pada akhirnya itu jadi wacana doang. Wah. jadi ini album pertama apa album kedua? Solo itu pertama sih. Solo pertama ya. Dan ini bukan yang pertama, ini yang pertama tapi bukan yang terakhir ya intinya ya. Amin ya. Semoga kita, tapi kan kita nggak ada yang tahu ya gitu. Tapi kita berharap seperti itu. Insya Allah. Amin. Wow. Untuk Nice. album pertama pemilihan nama sangat berat ya. Syair bukan siar ya, keren sih. Kalau mau gampang ntar Syair bukan siar part 2 gitu. Daripada susah udah dibikin chapter aja, dibikin serial. Enggak, tadi balik, siar bukan syair. Iya. Oke. Men, ini bakal ada merchandise nggak sih? Oh ya, alhamdulillah kemarin udah buka pre-order dan yang untuk bundle pack juga udah sold ya, udah kepesan semua. Dan insya Allah nanti akan mengirimkan kok ke Bang Upi dan Kayako udah dibuatin juga gitu. Astaga. Cuman emang belum selesai untuk pembuatan kaosnya, jadi ditunggu aja ya nanti saya Wah, WA. terlalu baik kamu. Amin. Tadi ada bundle pack-nya juga, berarti itu isinya apa aja? Sebetulnya bundle pack ya biasanya kan ini ada CD, terus ada kaos, dan ntar ada tote bag-nya juga sih buat kemasannya. Wow. Keren sih. Wah, keren, nice. Udah sold out loh. Sold out teman-teman. Karena buatnya nggak banyak. Ya nggak apa-apa, tetap Tapi aja sold sold out. Nggak akan ada rencana bikin batch 2? Lihat nanti sih. Tapi kalau untuk CD fisiknya sih masih ada ya, masih ready stock, itu bisa dipesan sekarang kapanpun. Okay. Untuk teman-teman yang mau beli CD-nya, itu informasi bisa di mana, Bilal? Langsung aja ke IG gue Bilal Muhammad 94, di situ ada link di bio gue, udah klik aja situ, ntar ada langsung dibawa ke halaman untuk cara pemesanan gitu. Oke, nanti mungkin di video ini bisa kita di deskripsi YouTube bisa kita cantumin link juga ya, biar teman-teman nonton bisa langsung order ya. Oke, nice. Thank you banget Bilal. Bilal, terima kasih banget men, senang banget gue ngobrol sama lu, parah. Ya, Bang Upi kayak kok udah diwawancara lagi nih. Iya dong, materi bagus. Materi gitu. bagus, bener. Mudah-mudahan lancar semua proyeknya ke depannya ya. Amin, Kita Bilal. tunggu lagi gebrakan-gebrakan yang masih terkait dengan album Syair Syair bukan siar.
itu kebalik kan jadinya. Saya juga sering kebalik tuh. Gitu dan mudah-mudahan bisa mendatangkan rezeki-rezeki yang lain deh buat Amin. lo. Gitu. Amin. Okay. Alright, so take care ya, men. Bilal, Sehat thank you selalu, banget salam ya. buat keluarga. Ya, salam Ya. juga untuk keluarga semuanya. Ya. Oke. Bye. Dewas, tapi gue juga sering kebalik kok. Kalau lagi di sama anak-anak gitu ya, kayak kan, bang, udah denger albumnya Bilal belum? Syiar bukan syair, kebalik. Oh iya, syair bukan syiar. Iya, itu wordplay sih sebenarnya. Dia itu merendah aja sebenarnya itu wordplaynya dia bagus gitu loh. Tapi dia sama abangnya dua orang yang menurut gue punya frekuensi gawat sih kok. Ya, true gitu loh. Like mereka punya karakter yang sangat berbeda sih. Ya, dan knowledge-nya juga ya Pak. Oh iya, kalau Yes. itu udah kelihatan pintar orangnya gitu. Iya, maksudnya tipe orang yang gue akan gak mau cari masalah sih, karena memang Nggak berisi ada gitu. lah, nggak lempar-lempar gelas nggak perlu itu. Aduh, lempar gelas mau. Lu Jaksel ribet sih lu. Jadi gak kelar-kelar nih. Lihat bos Cesar turun langsung coret kau sojah. Iya ya. Turun dia ngomong di Twitter. Oh iya. Ya kan? Bukan karena lu di selatan terus tiba-tiba jadi soja gitu ya. Exactly. Keren. Dewa syair bukan syiar teman-teman. Ya, banyakin syair lah, ya kan? Mm-mm. Tuh, oke. That was Bilal. Itu worth to listen banget teman-teman. Yes, setuju silahkan. gua. Rekomendasi banget untuk teman-teman. langsung ke Spotify-nya dia dan juga Nanti kita bisa taruh link like. Spotify-nya sama link pemesanan CD mungkin Ya, di ya, deskripsi. true, Silakan true. lihat di bawah sih, gila keren di bawah. Di bawah sini. Deskripsi keren. Mention akun IG-nya. Situ. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Under the Radar. Sampai bertemu di episode berikutnya. Alright, ya aku signing off and then Tuan 13 signing out. bye-bye. Peace out.